Selamat datang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Selamat sore, kembali lagi bersama dengan kami di podcast Masih, program media SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai tema apakah penerima PKH bisa dapat PP sekolah. Karena kita tahu bahwa penerima PKH ini masyarakat yang menerima PKH mempunyai anak yang saat ini banyak sekali masuk ke dunia pendidikan baik dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tapi nanti kita akan bahas dengan siswa yang ada di sekolah menengah atas atau SMA. Bersama dengan saya, Markus Kari SPD selaku media SMA Katolik Santo Yosef Kalabai, dan kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Darwin Anwar SH. Beliau sebagai koordinator PKH Kabupaten Alor. Nanti lebih lengkapnya kita akan berbincang dengan beliau. Namun saya tidak sendiri yang akan mewawancarai beliau, tapi saya juga ditemani dengan siswi SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Perkenalkan, saya Putri Adolfina Pramuka. Perkenalkan, nama saya Putri Tampil. Oke, kita langsung saja karena narasumber kita, koordinator PKH Kabupaten Alor, Bapak Darwin Anwar SH, sudah bersama dengan kita. Selamat sore Bapak. Sore. Ya. Apa kabar Bapak? Syukur tidak sehat-sehat walaupun jadwal cukup padat. Baik, terima kasih Bapak. Walaupun tadi Bapak menyampaikan bahwa jadwal cukup padat, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk kami di podcast Masih. Terima kasih Bapak sudah hadir. Baik Bapak, mungkin mengawali semua kita sebelum masuk ke tema dulu kita, apakah penerima PKH bisa dapat PP sekolah. Mungkin Bapak sedikit bisa menceritakan aktivitas kesibukan Bapak selaku menjadi koordinator PKH Kabupaten Alor sudah dari tahun lalu. Baik, terima kasih sekali lagi atas undangannya sore hari ini terkait dengan program Keluarga Harapan. Saya sendiri menjadi SDM atau Sumber Daya Manusia program Keluarga Harapan sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007. Awalnya masih jadi pendamping, tepatnya di Kecamatan Teluk Mutiara, beberapa desa di Teluk Mutiara. Kemudian di 2013 dipercayakan menjadi koordinator Kecamatan Teluk Mutiara. Sedangkan di tahun 2015, tepatnya bulan Maret, dipercayakan dari Jakarta sebagai koordinator kabupaten atau penanggung jawab teknis pelaksana program Keluarga Harapan di Kabupaten Alor sampai hari ini. Jadi sudah lumayan lama ya Bapak terjun di dunia PKH. Dari awal sejak tahun 2007. Nah, ini bulan Juli ini kita memasuki bulan Juli yang ke-17. Wow, sudah di tahun ke-17 terjun di bagian PKH ya. Baik. Berarti untuk aktivitas selama menjadi koordinator PKH mungkin bisa terkait dengan aktivitas sendiri, tupoksi saya yang paling utama adalah sebagai pengendali program di Kabupaten Alor. Pengendali baik dalam pelaksanaannya dan juga pengendali terhadap SDM atau pendamping saya. Kebetulan jumlah pendamping saya 61 orang. Baik. Itu dari 18 kecamatan. 18 kecamatan. Kami menangani, kalau khususnya PKH saja, itu sampai detik hari ini, per hari ini di tahap 2, itu jumlahnya 17.583. 583 KPM atau keluarga penerima manfaat. Wow, Iya. lumayan baik. Itu kalau kalkulasi dari jumlah jiwa berapa persen itu? Dari yang ada Di dalamnya 17.000 itu ada 16.000 lebih anak SD yang kami intervensi dalam program ini. Kemudian 12.000 lebih, 12.800 mendekati 13.000 itu anak SMP dan 9.000 lebih anak SMA.
Sedangkan yang kuliah sementara kami intervensi itu 2.400 yang intervensi kasus. Nah, dan juga bayi balita, lanjut usia dan cacat. Bapak, itu apakah program seperti ini memang dari dari pengurus PKH sendiri yang kemudian mengusulkan, ataukah seperti apa prosesnya? Baik, ini mungkin langsung saya cerita tentang sejarah. Iya, baik. Iya. PKH ini sejak tahun 2007, ini sebuah program model yang dikembangkan oleh negara-negara berkembang. Saat itu 2007 sekitar ada 8 negara termasuk Indonesia. Yang namanya awal itu CCT, Conditional Cash Transfer. Jadi itu penyaluran tunai. Kemudian di Indonesia itu baru 8 provinsi, dan di NTT 7 provinsi, sedangkan di Alor 5 kecamatan awalnya tahun 2007. Terkait sumber data, awalnya menggunakan data BPS. Jadi kalau tahun 2007, 2011, 2015 itu BPS mengambil sampel yang namanya PLS, data PPLS, data perlindungan sosial, data perlindungan sosial. Ini yang menjadi sumber data. Ketika masuk ke tahun 2018-2020, ini datanya itu ada big data, sumber data besar yang namanya BDT, yang kemudian pendataan itu dinamakan PBDT, pengumpulan basis data terpadu. Data terakhir yang kami gunakan itu data PBDT tahun 2015 yang dikelola oleh BPS. Nah, datang sekarang itu menjadi datanya itu masuk dalam sebuah sistem, tidak lagi dikelola oleh BPS, tapi dalam sistem yang namanya 6MG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Data ini dipakai oleh semua lembaga kementerian di Republik Indonesia ini. Ini menjadi sumber data kemiskinan, dengan mengambil sampel angka kemiskinan 10% di bawah garis kemiskinan itu. Sehingga data itu masuk dalam sebuah ruang data yang namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Masyarakat, rakyat yang namanya tercover dalam DTKS ini yang bisa mendapatkan intervensi bantuan-bantuan sosial, tidak hanya di Kementerian Sosial, tetapi di berbagai kementerian lain. Karena sekarang menggunakan salah satu sumber data itu, sehingga tidak tumpang tindih. Kalau kemarin BPS, contohnya BPS jalan, ada lagi pendataan lain, sehingga itu tumpang tindih. Bahkan kami temukan itu ada satu orang, dia menggunakan data namanya itu bisa 2-3. Contohnya kalau di PKH sendiri itu, karena penerima PKH ini adalah ibu-ibu, mama-mama, di kartu satu orang menggunakan 2 nama nih. Yang namanya yang di KTP itu menggunakan marga atau fam asli, bapak kandung tuh kejadian. Tapi kalau di PKH rata-rata pakai fam atau marga suami. Saya biasa bilang, main gila, saya bilang di KTP itu marga gadis, di kartu PKH marga belis. Ini juga yang membuat masalah, sehingga bantuannya tidak masuk sejak tahun 2021 itu. Jadi gitu, ada alurnya, ada alur data. Jadi masing-masing punya tugas itu. Posisi saya adalah sebagai pelayan yang sudah terdata. Ini satu perjalanan yang dari menjadi petugas mulai dari kecamatan ya Bapak? Dari desa, dari desa kemudian ke kecamatan, dan saat ini sebagai koordinator Kabupaten PKH Alor. Baik, di sini saya mau bertanya, kira-kira apa itu PKH? Terus sasarannya itu kemana saja? Baik, seperti yang tadi kakak bilang, PKH itu program keluarga harapan. Program ini didesain oleh negara, dalam hal ini yang menangani adalah Kementerian Sosial. Awalnya itu yang tadi saya sebutkan namanya CCT, Conditional Cash Transfer. Jadi bantuan tunai bersyarat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, paling miskin,
Jadi awalnya itu, kalau sekarang namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Dulu awalnya RTSM, Rumah Tangga Sangat Miskin. Datang berganti menjadi RTM, Rumah Tangga Miskin. Datang kemudian berganti menjadi KSM, Keluarga Sangat Miskin. Datang lagi berubah menjadi KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Jadi program ini, PKH itu apa? PKH tadi itu, bantuan untuk masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan. Dengan tujuan jangka pendeknya adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Itu dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang, diharapkan dengan program ini dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Generasi yang mana? Generasi yang orang tua dan anaknya. Negara berharap lewat program ini, kalau orang tua pendidikannya hanya SD atau bahkan tidak sekolah, semoga dengan program ini karena ada intervensi untuk pendidikan, anak minimal tamat SMA. Begitu juga intervensi kesehatannya. Tidak boleh ada anak-anak PKH yang kurang gizi, apalagi gizi buruk, sampai stunting. Nah, diharapkan anak-anak penerima manfaat ini itu tumbuh kembangnya harus sehat dan baik. Itu kan yang mereka terima itu bisa dipergunakan untuk kesehatan anak-anak atau pendidikan dari para anak-anak itu sendiri ya Bapak? Iya, pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan tadi. Jadi bayar uang komite, beli buku, pena, pakaian, seragam. Jadi kalau sosialisasi di desa-desa, saya bilang tidak boleh tuh mama-mama pakaiannya bagus, bibir merah, tapi anak-anak ke sekolah pakaiannya kemobos tidak pakai sepatu gitu. Apalagi terlebih itu anak-anak ke sekolah kemudian lari pulang menangis, malu ke sekolah karena ibu guru, bapak guru umumkan nama-nama yang belum bayar komite. Padahal uangnya mama ada terima nih. Mau manfaatkan di tempat lain. Mau manfaatkan tempat lain, apalagi sekarang tuh buka HP, buka Lazada. Wah, itu kacau. Terus Bapak, ini kan untuk yang tidak semua yang penerima PKH nih yang punya anak saja, yang sampai ke keluarga yang betul-betul miskin tapi dia tidak punya anak bisa terima ini PKH ini. Baik, jadi yang diintervensi dalam program Keluarga Harapan ini ada 3 komponen. Yang pertama namanya komponen pendidikan. Itu di dalam rumah itu harus ada anak SD atau SMP atau SMA. Salah satunya ada, maka dia masuk dalam komponen pendidikan yang bisa diintervensi oleh program. Yang kedua, komponen kesehatan. Kalau misalkan dia tidak punya komponen pendidikan tadi, maka dilihat komponen kedua adalah komponen kesehatan. Yaitu dalam keluarga tersebut ada bayi balita, ibu masih bisa produktif atau sedang hamil untuk komponen kesehatan. Kemudian ketiga, kalau 2 komponen ini tidak ada, maka dilihat komponen ketiga, yaitu komponen kesejahteraan sosial. Di dalam itu, dalam keluarga itu ada orang tua lanjut usia 60 tahun ke atas dan disabilitas berat atau cacat berat. Nah, kadang masyarakat bilang ini kita juga ada yang cacat nih. Cacat yang dimaksud cacat berat itu adalah hanya tidur di tempat, mereka tidak bisa berdaya upaya untuk dirinya sendiri, mereka mau melakukan apapun dibantu, ditolong oleh orang lain. Gitu. Mau makan harus disuap, mau bangun juga orang mesti tolak, orang harus angkat gitu. Mau ke belakang juga permisi, orang harus bantu. Itu yang cacat berat. Iya, sekarang kayak udah suka ngomong, ih kita jadi begini tapi kita tidak terima. Tidak terima, iya. Karena lebih banyak itu belum tercover tadi itu dalam sumber data, big data, yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini pas nih, kalau Nona di kompleks itu ada yang bilang ini bagaimana kita mau cara masuk ini menjadi penerima bantuan. Syaratnya pertama namanya harus tercover dalam DTKS tadi, data terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana caranya masuk dalam DTKS tadi? Lewat sebuah alat yang namanya 6NG, Sistem Informasi Sosial Next Generation. Di mana alat itu bisa didapatkan? Yang pertama, pergi ke desa lurah. Setiap desa lurah itu sekarang sudah punya yang operator yang namanya operator 6NG. Kalau dulu tadi kakak sampaikan, kalau dulu BPS yang jalan data, sekarang tidak. Kita mencari. Ruang itu sudah ada di setiap wilayah. Di setiap desa itu sudah ada. Sudah ada operator. Kita yang tinggal bawa data ke sana. Iya. Okay. Apa yang dibawa? Kartu keluarga. Persoalan juga kita keluarga di Alor ini, minta maaf, banyak yang
sudah tinggal sama-sama, tetapi belum menikah. Karena belum menikah, maka tidak ada kartu keluarga. Syarat untuk masuk ke dalam DTKS tadi, lewat alat atau aplikasi 6NG tadi, harus ada kartu keluarga. Karena yang dimasukkan itu NIK, nomor induk kependudukan, dan nomor KK. Jadi kalau tidak ada kartu keluarga, kita kesulitan untuk mengakses itu. Itu yang pertama tuh, ke kantor desa. Terus ada yang bilang, kita malu lah gitu. Mau ke kantor desa takut orang bilang kita begini-begini, apalagi zaman sekarang tuh kata guru. Itu kan pilkades, pemilihan kepala desa. Ada yang takut ke kantor desa untuk mengusulkan dirinya itu karena merasa kemarin tidak mendukung kepala desa itu. Terus ada juga tuh, mungkin saja ya, sudah mengusulkan, tetapi karena melihat kemarin tidak dukung saya, Iya. sudahlah namanya dihapuskan. Karena biasa sekarang kebanyakan sistem juga biasa Pakai seperti DP. gitu ya. Iya, negara siapkan ruangnya juga. Iya. Itu saya biasa bilang, jangankan di tempat bagus, permisi tuh di kamar mandi juga pegang HP bisa tuh. Buka di Google Play, ketik di situ download DTKS. Cara mendaftar menjadi peserta PKH, cara mendaftar menjadi peserta penerima bantuan sosial, cara mendaftar menjadi penerima BPJS kesehatan gratis. Itu semuanya sudah lengkap tuh di HP. Tinggal download saja, isi. Selesai. Jadi kita juga bisa mendaftar lewat Bisa. HP. Oh, Bisa tidak sekali. selamanya multiplikan. Iya. Dari awal kita berbicara tadi kan kita bahas tentang PHK, tapi dari percakapan pertama ada singgung juga tentang PIP. Jadi kira-kira PIP itu apa? Nah, PIP itu salah satu program dari pusat itu untuk mengintervensi membantu anak-anak sekolah. Kalau digiring masuk ke PKH, maka di PKH itu ada yang namanya komplementaritas bantuan sosial. PIP merupakan salah satu bantuan sosial, tetapi muaranya ada pada Kementerian Pendidikan. Sumber datanya memang sumber data yang harus tercover dalam DTKS, dalam hal ini Kementerian Sosial yang ada dalam dikelola oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. PIP ini dulu itu yang BSM itu, ya mirip-mirip itu. Ini kalau saya lihat ini sepertinya ganti nama saja. Ya. Nah kalau dulu itu langsung diusulkan oleh guru. Guru. Tetapi sekarang ini menjadi salah satu komplementaritas bantuan sosial. Di antaranya itu yang pertama PP. Jadi kalau orang PKH itu wajib yang pertama terima lagi bantuan pendukungnya atau komplementaritas tadi itu sembako. Iya. Sembako. Kalau sembako itu sebulan 200.000. Kemudian PIP tadi. Diharapkan anak-anak PKH itu diusulkan untuk mendapatkan PIP. Tetapi ruangnya kecil sehingga tidak semua anak PKH itu bisa diintervensi oleh mendapat PIP itu. Dan ini tidak ada pendobelan ketika anak PKH sudah dapat uang PKH karena SD, SMP, SMA tadi harus dapat uangnya. PIP juga tambah, beda pemanfaatannya. Oh iya. Beda pemanfaatan sehingga itu bukan disebut pendobelan. Tetapi peserta PKH, anak-anak PKH wajib mendapat PIP. Tapi sekali lagi, karena kuotanya kecil sehingga semua tidak kebagian. Bagaimana bisa mendapatkan PIP? Pertama tadi itu, usulkan dulu ke DTKS. Dari DTKS ini, tadi saya awal bagian, ini yang dipakai oleh semua kementerian lembaga untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial lainnya. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian mau mengklaim mendapatkan bantuan PIP, dia sudah harus mendapatkan ID BDT, identitas basis data terpadu, lewat 6NG tadi, sehingga masuk dalam sebuah lemari data yang tadi kita sebut DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial tadi. Kalau ini belum masuk agak sulit untuk mendapatkan PIP tadi. Jadi itu tadi sembako, PIP, bahkan peserta PK wajib mendapat BPJS kesehatan gratis kelas 3. Itu semua anggota rumah tangga, bapak, mama, sama semua anggota rumah tangga itu. Jadi cara mendaftarkan tadi pertama tuh bisa lewat dinas sosial, kemudian diusulkan. Mungkin kalau di sekolah ada ruang pengusulan, silakan, tetapi harus ada nomor BDT tadi tuh, nomor BDT. Jadi kalau tidak agak sulit untuk mendapat itu.
Karena sekali lagi data DTKS itu dipakai oleh kementerian. Apakah bisa kita usulkan sendiri seperti PKH tadi? Bisa. Buka Google Play, download cara mendaftar untuk mendaftar peserta PIP tadi. Iya. Bisa. Bisa. Gitu. Akses negara sudah siapkan semua. Hanya kurang sosialisasi. Apakah ini PP ini juga merupakan artinya ini kan program pemerintah. Ini kan kalau misalkan kayak PKH ini kan ada macam koordinator-koordinatornya baik dari kabupaten maupun desa. Apakah di PP juga ada begitu ataukah ini dia beda jalur begini? Atau bagaimana ini? Yang mensosialisasikan ini? Iya. Kalau sosialisasi sebenarnya terus program ini secara terstruktur tidak diatur. Iya. SDM-nya tidak diatur. Tetapi kalau melekat di PKH, kami mensosialisasikan itu karena bagian komplementaritas yang harus didapatkan oleh anak-anak PKH, penerima PKH itu. Tadi sekali lagi, ini sepertinya BSM itu, beasiswa miskin yang dulu itu yang berganti nama. Sehingga kalau alurnya sekarang diusulkan lewat bukan Kementerian Sosial juga, yang intinya bahwa datanya sudah tercover dalam DTKS. Bantuan ini lewat Kementerian Pendidikan. Biasa kan nama orang kirim tuh, penerima orang kirim ke sekolah, mulailah dibuka rekening. Kalau penerima anak-anak sekolah sudah dapat, itu ada sekitar 9 langkah. Ada 9 langkah. Ketika nama itu datang, anak sudah mendapat amplop dari sekolah, itu biasanya, karena amplop itu biasa dibawa sampai ke kantor saya, ke sekretariat PKH itu. Tanya, ini bagaimana sih? Di dalam amplop kan sudah ada tuh langkah-langkahnya tuh. Pertama, kasih ke anak itu, kembali ke rumahnya, lampirkan administrasi, kartu keluarga, KTP orang tua, rapor, dan lain-lain, bawa ke sekolah, lanjutkan, daftarkan ke Dapodik. Setelah itu kemudian nama dari Dapodik datang, buka rekening, itu sudah berapa langkah tuh, 5 atau 6 itu. Kemudian namanya itu serahkan ke anak-anak untuk pertama langsung ditarik menggunakan buku rekening atau ke bank untuk mengambil ATM. Kemudian barulah pencairan itu. Jadi kalau ketika alur pencairan itu sudah di pihak sekolah. Iya, karena memang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabaya sendiri juga memang ada anak-anak yang memang mendapatkan bantuan PP dan itu beberapa hari juga sudah diumumkan dan sudah disampaikan langsung kepada anak-anak. Jadi mungkin bagi orang-orang tua yang punya anak-anak yang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabaya yang mendapatkan bantuan PP maupun di sekolah-sekolah lain ya seperti tadi narasumber kita Bapak Darwin sudah sampaikan ada 6 langkah. Nah, jadi harus dilampirkan data-data, mungkin data-data itu sebagai pencocokan ya Pak? Pencocokan data. Ya. Nama yang dikirim dari perusahaan. Iya. Jadi pencocokan data supaya anak itu bisa mendapatkan PP. Karena biasanya kadang anak-anak juga mereka kadang tidak mau mengurus itu. Iya. Nah ini yang ya sayang juga kan Bapak ya. Nanti ketika temannya yang sudah terima dulu mulai ribut-ribut. Itu pulang lapor sama orang tua. Iya. Pak, masa punya kawan itu terima uang. Iya. Kita juga dapat amplop nih. Iya. Begitu datang komplain ke sekolah, waktu untuk mengirimkan kembali data itu sudah selesai. Iya. Semua kan punya deadline itu. Iya. Terus begini Mbak, tadi kan ada sempat singgung tentang anak yang mendapat orang tua dapat PHK, anak dapat PIP. Kira-kira yang dari yang orang tua tidak dapat PKH, jadi anak bisa dapat PIP begitu loh? Iya. Ini tunggu sebelum saya kasih itu saya luruskan dulu. Orang tua itu sebenarnya bantuan ini punyanya anak ini. Iya. Punyanya anak, bukan punyanya Yang orang PIP tua. ini. PKH dulu. PKH dulu. PKH ini bantuannya milik anak, Oh iya. bukan milik orang tua. Orang tua di dalam program itu disebut, yang namanya disebut pengurus keluarga. Kenapa pakai nama mamanya itu? Karena mama ini ambil uang datang untuk urus anak-anak punya kebutuhan tadi. Ya karena kalau bukan bapak, kalau Iya, bapak berarti tidak. Bapak minum mabuk. Bapak itu biasa jalan singgah-singgah, sampai di rumah uang habis. Iya. Gitu. Terus maka skema bantuan itu besaran itu untuk mama nilainya tidak ada. Iya. Tapi untuk anak saja. Contoh,
anak bantuannya besaran bantuan begini. Anak SD Ya, ya. 1 tahun itu penerima bantuan PK terima uang 4 kali itu. Pertama untuk komponen pendidikan SD setahun 900.000. Bagi 4 kali terima, setiap triwulan 1 kali terima, SDP-nya 225.000. SMP setahun 1.500.000. Bagi 4 kali terima, sekali terima setiap triwulan SMP 375. Jadi kalau dalam rumah ada anak SD tambah SMP sudah 600.000 tuh 600.000 sekali terima. Sekali terima, iya. Anak SMA itu 2 juta. Bagi 4 kali terima, sekali terima 500.000. Iya. Tambah 600.000 dari SD, SMP, SMA lagi sudah 1.100.000. Untuk komponen kesehatan, Oh, kesehatan ya. bayi balita itu setahun 3 juta. Bagi 4 kali terima, bayi balita dia punya bantuan 750.000. Tambah 1.100.000 tadi sudah 1.850.000. Dalam rumah itu kalau mamanya hamil, ibunya hamil, untuk bantuan untuk ibu hamil 3 juta. Bagi 4 kali terima ibu hamil 750. Kemudian dalam rumah itu kalau ada lanjut usia, bayi tua, nenek tua, tetapi tinggal dalam rumah dan namanya ada dalam kartu keluarga. Iya. Satu kartu keluarga, dasarnya kembali tadi itu kartu keluarga. Maka yang tidak punya kartu keluarga tidak bisa mengklaim bantuannya, tidak bisa diintervensi oleh negara. Lanjut usia bantuannya setahun 2.600.000. Bagi 4 kali kita terima lanjut usianya 600.000. Cacat berat, disabilitas berat tadi, bantuannya setahun 2.400.000. Bagi 4 kali terima, sekali terima 600.000. Jadi kalau diakumulasi semuanya 3.800.000. Wow. Itu Kalau semua misalkan komponen semuanya masuk di semua dalam. komponennya ada tuh. Iya. Jadi ada yang main gila tuh. Oh ini bantuan nih untuk anak banyak punya. Oh ini bantuan untuk ibu hamil, ibu melahirkan habis hamil lagi. Padahal tidak gitu. Kalau kita sudah menghitung begini, maka tadi tuh kita coba lihat. Tidak ada total nilai bantuan untuk bapak atau mama. Semua untuk anak-anak SD, SMP, SMA dan bayi balita. Kecuali ibu hamil lagi. Kalau Bapak tadi kan misalkan yang untuk PP ini, apakah kan tadi dikatakan bahwa penerima PKH itu semuanya ada apa namanya bantuan dukungan begitu ya, bantuan dukungan. Nah, salah satunya PP itu. Kalau misalkan orang tuanya tidak mendapatkan PKH, kemudian di PP-nya dapat itu, apakah memang sah-sah saja? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena memang itu PP itu dia sendiri gitu. Sendiri. Oh. Dia tidak tujuan pemanfaatan tidak sama dengan Tidak sama PKH. dengan PKH tadi. Iya. Oke, berarti. Iya. Mantap. Belum. Ya, nomor 4 coba kita lanjut. PP ini kan program pemerintah pusat. Bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Itu kalau PP. Sedangkan PKH itu kan program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan atau stunting dan sebagainya. Kemudian apakah orang tua penerima PKH anaknya dapat PP atau tidak? Kalau kita bilang tadi, kalau dari cerita Bapak kan pasti dapat, itu kan bantuan pendukung. Nah, ketika anaknya tidak mendapatkan bantuan PP, sedangkan orang tuanya mendapatkan bantuan PKH, itu solusinya bagaimana? Apakah dari tadi yang kita harus mencari ataukah bagaimana? Baik. Jadi sekali lagi bahwa PP adalah salah satu program salah satu komplementaritas dari bantuan sosial tadi untuk PKH. Diharapkan anak-anak PKH itu harus mendapat PP, tetapi sekali lagi itu karena kuotanya terbatas, sehingga tidak semua anak-anak PKH itu dia mendapat PP tadi. Jadi setiap tahun kami usulkan karena PP ini sifatnya per tahun. Jadi per tahun. Kalau PKH itu dia terus-terus Selanjutnya, terus. Tamat SD masuk SMP, bantuan jalan terus. Tidaknya dia di SD atau tidaknya di SMP sampai SMA pun bantuannya jalan terus.
Tapi kalau PIP itu biasa diusulkan per tahun. Bahkan dia bukan per tahun anggaran, tapi per tahun mata pelajaran. Sehingga itu diusulkan untuk anggaran tahun berjalan itu. Jadi kalau PKH seperti itu tadi tuh, PKH dia terus menerus. Tapi kalau PP karena per tahun itu, maka setiap tahun kami selalu usulkan, selalu usulan. Cuman tadi sekali lagi bahwa kuotanya terbatas. Karena itu Mungkin ada solusi lain Bapak, apa solusi lain, misalkan kuotanya terbatas. Oh iya. Ini misalkan si Putri dapat, terus Ingrid tidak dapat, tapi orang tua mereka kan penerima PKH. Mungkin ada solusi lain mungkin untuk Ingrid supaya dia juga sama seperti Putri. Intinya pertama bahwa kartu keluarga daftarkan dulu tuh, Iya. untuk mendapatkan ID BDT. Setelah mendapatkan ID BDT, tentunya setiap tahun kami upayakan untuk dorong. Baik. Untuk dorong. Oke. Siap. Jadi intinya bahwa ya artinya bukan hanya menjadi petugas PKH saja, tapi ini Bapak sebagai koordinator PKH Kabupaten Alor juga bagaimana dari bantuan pendukung sini PIP yang walaupun kuotanya sangat terbatas, tapi ya pada intinya selalu mendorong terus melakukan usulan-usulan supaya anak-anak yang artinya mau dibilang bahwa orang tuanya penerima PKH dan dia juga ya istilahnya juga wajib lah mendapatkan PP juga bisa dapat begitu ya Bapak. Iya. Dari awal kita mulai podcast, dari awal kita sudah berbicara tentang PHK dan PIP. Jadi di terakhir video ini saya ingin Bapak menyampaikan pesan dan harapan untuk siswa yang mendapatkan PIP dan keluarga yang mendapatkan PKH. Oke, baik, terima kasih. Pesan dan harapan yang pertama adalah mari kita bersyukur. Karena kalau kita sudah dapat, berarti ini berkat luar biasa yang harus kita gunakan, kita manfaatkan. Terlebih saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lainnya belum menerima bantuan ini seperti kita. Mereka juga sangat berharap bagaimana bisa menerima bantuan ini seperti kita. Karena itu yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua, cara bersyukur. Cara bersyukur kita adalah ketika mendapat bantuan ini, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang mendapat PIP, jangan menggunakan bantuan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan menggunakan uang bantuan ini untuk membeli rokok atau membelanjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Kasihan orang tua sudah berupaya untuk mencari uang. Bagaimana kita punya pendidikan baik. Ketika ada berkat lewat PIP ini, gunakan itu sebaik mungkin, meringankan beban orang tua. Begitu juga dengan penerima manfaat program Keluarga Harapan. Bantuan ini tidak banyak, tidak besar. Tetapi kalau kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dampaknya ke depan akan sangat besar. Anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Anak-anak akan mendapatkan kesehatan yang baik dan layak. Sehingga suatu saat nanti dengan kesehatan anak-anak itu, dengan pendidikan anak-anak itu, mereka akan meneruskan pendidikan sampai bangku kuliah atau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang tentunya mereka punya kehidupan ke depan akan lebih baik dari kita orang tua. Itu kuncinya adalah mari bersyukur dengan berkat yang sudah Tuhan berikan lewat berbagai program-program bantuan yang sudah kita terima. Oke, luar biasa. Ya, jadi intinya negara sudah memberikan kepada kita, pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan yang setidaknya bisa membantu meringankan beban orang tua atau masyarakat yang anaknya lagi mengikuti pendidikan dan sebagainya. Jadi tadi pesan dan harapan dari Koordinator PKH Kabupaten Alor, Bapak Darwin, semoga kita tidak terlena begitu dengan bantuan ini dan tidak menggunakan dengan hal-hal yang tidak baik, tapi mari kita menggunakan dengan sesuatu yang sangat bermanfaat sesuai dengan
kebutuhan baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Bapak, karena kita sudah di penghujung acara, kira-kira Bapak bisa memberikan closing statement kali ini? Baik, terima kasih untuk adik-adikku, anak-anakku penerima PIP dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Alor. Sekali lagi mari bersyukur, mari bertanggung jawab terhadap bantuan yang sudah diterima, bantu ringankan beban orang tua kalian, karena orang tua kalian benar-benar berharap kalian mampu bersekolah dengan baik, dan kalian adalah tumpuan pengharapan masa depan orang tua. Dan juga untuk peserta PKH, mari tetap bersyukur, manfaatkan bantuan sebaik mungkin untuk mencapai generasi hebat, khususnya generasi Alor ini ke depan. Terima kasih, selamat sore. Oke, baik, terima kasih. Closing statement tadi menutup kita acara podcast pada sore hari ini. Dan saya Markus Kari SPD selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Dan saya Putri Wolingsela. Dan saya Ingrid Tangpen. Dan sampai jumpa. Dadah.